Kendaraan listrik kini telah menjadi sebuah campaign Go Green yang ramah lingkungan katanya. Karena diklaim bisa mengurangi polusi di bumi serta mengurangi ketergantungan kepada energi fosil atau minyak bumi yang diprediksi beberapa tahun ke depan akan habis. Di Indonesia sendiri, pemerintah terus mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik di tanah air. Bahkan peraturan presiden atau Perpres tentang percepatan pengembangan kendaraan bermotor listrik juga telah diteken oleh Presiden Joko Widodo. Pemerintah juga berharap Damri yang merupakan armada milik BUMN agar seluruhnya segera menggunakan bis listrik. Lalu bagaimana dengan perusahaan otobus swasta jika diharuskan untuk beralih ke bis listrik? Dan akan seperti apa jadinya jika bis akap menggunakan bis listrik? Mari kita ulas bersama di Ngulas Bis. Wacana tentang penggunaan bis listrik bagi perusahaan otobus swasta nampaknya masih terlalu jauh untuk bisa terrealisasi. Pasalnya masih banyak persiapan yang perlu dilakukan untuk transisi ke bis listrik. Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung, Yanes Pasaribu, memandang terdapat sejumlah tantangan peralihan dari bis konvensional menuju bis berbasis listrik sebagai moda transportasi publik yang dihadapi Indonesia. Salah satunya yaitu modal yang harus disiapkan operator. Yanes mengatakan sekarang kita sedang mengalami perubahan paradigma dari kendaraan konvensional yang menggunakan BBM ke kendaraan listrik. Dan terus terang saja, kalau kita bicara kendaraan listrik, dalam hal ini bis listrik, tantangan pertamanya itu adalah di capital expenditure atau modal yang harus disiapkan. Nah, jadi tantangan terbesarnya adalah di permodalan, yang tentunya lebih banyak dibutuhkan dibanding dengan bis konvensional. Karena untuk harga bis listrik ternyata bisa 2 kali lipat mahalnya dibanding bis konvensional pada umumnya. Selain itu, harga komponen seperti baterai juga masih terbilang mahal. Tidak hanya dalam konteks di Indonesia, melainkan di luar negeri juga. Jika operator swasta dibebani dengan modal yang besar, maka mereka juga akan memungut keuntungan yang besar. Sehingga tarif bis juga akan bisa sangat mahal, agar bisa menutup kos operasional. Jadi penggunaan bis listrik akan lebih cocok dan mudah diterapkan untuk bis kota dengan kawasan tertentu yang dioperatori oleh pemerintah, seperti Transjakarta, karena bisa mendapat alokasi dana permodalan dari APBD. Oke lah, soal modal emang jadi masalah utama, tapi coba kita kesampingkan soal permodalan. Lalu bagaimana dengan bis yang punya rute jarak jauh seperti bis akap jika pakai bis listrik? Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia atau IPOMI, Kurnia Lesani Adnan mengatakan, saat ini bis listrik belum cocok digunakan untuk trayek akap atau pariwisata yang harus menempuh jarak ratusan kilometer dalam satu kali perjalanan. Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuat bis listrik belum cocok digunakan untuk perjalanan jauh. Antara lain faktor kemampuan jarak tempuh baterai dan waktu yang lama saat pengisian baterai. Sampai hari ini teknologi baterai kendaraan listrik baru tahan di jarak 300-an kilometer. Dan itu pun dengan catatan medan jalan yang rata. Kalau yang dilewati jalan menanjak tentu dapat mengurangi daya jangkauannya. Kemudian fast charging saat ini paling cepat sekitar 2-3 jam. Nah, misalnya bis listrik itu jalan dari Jakarta ke Solo, terus sampai di Gringsing Batang dicas ulang, kan nggak mungkin juga penumpang suruh nunggu sampai 3 jam. Make sense sih. Di sisi lain, desain konstruksi bis listrik juga kurang cocok buat bis antar kota atau pariwisata.
Sebab dengan kapasitas baterai yang besar, bis listrik bisa dipastikan memiliki bagasi yang kecil ketimbang bis-bis konvensional pada umumnya. Bis akap atau pariwisata itu kan butuh space bagasi yang luas. Kalau bagasi bis dipenuhi baterai, maka penumpang akan kesulitan menaruh barang. Well, untuk saat ini bis listrik jika diterapkan di bis akap atau pariwisata memang masih belum cocok dan masih terlalu kejauhan untuk bisa terrealisasi. Perlu waktu yang sangat panjang untuk mempersiapkan semuanya. Mungkin 10 atau 20 tahun ke depan, who knows? Siapa tahu aja ya kan? Nah, kalau misal nih bisa terrealisasi. Oke, sekarang kita mari berandai-andai jika bis listrik di Indonesia telah diterapkan oleh semua perusahaan otobus akap. Kira-kira akan seperti apa ya? Dan apa yang akan terjadi? Yang pertama, karena bis sudah pakai tenaga listrik, perusahaan otobus dalam operasionalnya tidak akan ada lagi beban biaya untuk solar, melainkan biaya untuk konsumsi listrik. Tentunya tidak akan ada lagi yang namanya solar jatah ataupun solar cor. Lalu yang bisa dilakukan perusahaan otobus untuk mencegah kebut-kebutan dan menghemat daya, yaitu dengan menggunakan speed limiter. Mekanik di sebuah perusahaan otobus juga harus bisa dan paham tentang kendaraan listrik. Lalu di setiap pemberhentian bis mulai dari terminal, rumah makan, rest area, hingga pool atau garasi akan ada banyak stasiun pengisian baterai. Lalu dampaknya bagi lingkungan jelas akan berdampak baik, terutama mengurangi emisi dan pencemaran udara, di mana itu sudah dilakukan di Jakarta dengan bis listrik Transjakarta. Menurut analisis Wheels to Wheel, elektrifikasi 1724 bis Transjakarta dapat menurunkan 50,3% tingkat emisi karbon dari pengoperasian bis listriknya. Nah, apabila diterapkan ke semua PO dengan skala masif, maka dampaknya akan lebih besar lagi tentunya. Nah, yang disayangkan buat para mania bis, kalian tidak akan mendengar suara knalpot serigala yang suos itu lagi. Atau bunyi knalpot spok-spok. Karena kendaraan listrik tidak memiliki knalpot atau buangan sisa pembakaran, dan nyaris tidak ada suara sama sekali. Hanya suara dari motor listriknya. Agak gimana gitu ya. Tapi tenang, minimal kita masih bisa dengar klakson basuri lah ya. Kendaraan listrik memang bisa jadi solusi bagus buat kondisi lingkungan saat ini. Namun juga malah bisa memperburuk atau sama saja tidak berdampak apa-apa bagi lingkungan. Tergantung dari mana kita bisa memperoleh sumber energi listrik. Jika masih mengandalkan PLTU dengan membakar berjuta-juta ton batu bara, sama saja tidak ada dampaknya bagi lingkungan. Hadirnya kendaraan listrik juga harus dibarengi dengan peralihan energi yang lebih ramah lingkungan juga dong. Well, meskipun sekarang masih kejauhan, tapi suatu saat nanti ketika energi bahan bakar fosil atau minyak bumi akan habis, maka tidak ada yang dapat menangkal masuknya era kendaraan listrik. Nah, bagaimana jika bis di Indonesia pakai bis listrik? Apa yang akan terjadi menurut kalian? Tulis versi kalian di kolom komentar ya. Oke, dan sampai di sini dulu episode ngulas bis kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.